Assalamualaikum teman-teman, lama nih sudah nggak bikin video nih ya teman-teman. Nah, kita langsung aja nih, ada beberapa berita ya, apalagi kalau misalnya teman-teman ini editor. Memang sih sebenarnya selama ini aku bikin tutorial tentang DaVinci Resolve ya. Tapi sebenarnya aku juga bukan salah satu yang fanatik di satu software tertentu ya. Aku juga pakai CapCut teman-teman. Bahkan aku berlangganan 1 tahun full lah ya. Nah, aku tuh pakai CapCut karena memang dia itu lebih ringan aja, nggak tahu kenapa, dengan spek komputer aku ya, yang kalau bisa dibilang sudah ketinggalan zaman. Nah, kalau boleh spill spek komputer aku itu ya teman-teman, VGA-nya aja itu cuma pakai 1060 ya. Nah, itu juga sekitaran VGA 10 tahun yang lalu mungkin ya, 10 ataupun ya di bawah 10, 8-an tahun lah ya. Jadi ya pakai dengan spek yang rendah seperti itu, jujur kalau di DaVinci Resolve masih bisa sih ya. Tapi untuk editing-editing yang ya editing ringan ya, untuk yang di tab edit dan tab color itu masih bisa lah ya. Tapi kalau sudah ke note-note yang agak berat seperti noise reduction, terus yang lain-lain ya, di haze dan lain-lain, pokoknya yang fitur-fitur yang lebih pro-nya itu udah angkat tangan. Nah, makanya aku ada alternatif ini, berlangganan CapCut Pro. Nah, menurutku kalau kelebihan CapCut Pro ini ya, nggak tahu kenapa ya nih teman-teman ya, dia itu lebih ringan ya teman-teman. Bukan berarti DaVinci Resolve yang berat ini jelek ya. Mungkin ada kompresi ataupun algoritmanya yang berbeda ya. Nah, itu makanya aku ada alternatif untuk pakai CapCut. Untuk yang editing-editing yang super cepat, apalagi kebutuhanku kan cuma bikin video affiliate, terus juga buat konten-konten pendek, itu cukup banget ya teman-teman. Kalau kita lihat ini, aplikasi CapCut ini dulu itu kalau misalnya kita pakai yang gratis aja itu sudah cukup lah ya teman-teman ya, untuk fitur captionnya itu masih bisa gratis dulu ya teman-teman ya. Nah, sekarang beberapa bulan yang lalu kan ada update dari CapCut juga itu ya. Kalau misalnya fitur captionnya itu cuma bisa digunakan di Pro. Oke lah kalau gitu ya. Jadi agak sedikit goyang nih. Nah, di DaVinci Resolve sendiri itu belum ada fitur captionnya dulu ya, teman-teman. Jadi memang kebutuhan konten cepat, terus juga banyak fitur-fitur yang lebih berguna lah untuk konten-konten cepat ya, seperti captionnya, terus juga ada transisinya yang udah banyak ya dibandingkan dengan fitur DaVinci Resolve. Nah, tapi kesini, nah fitur-fiturnya ini dijadikan CapCut untuk mengaksesnya tuh cuma bisa di Pro. Nah, maka banyak ini teman-teman ini yang dulunya pakai CapCut jadi mencari alternatif eh, aplikasi editing ya yang gratis dan juga ya sudah cukup lah untuk kebutuhannya. Nah, salah satu jawabannya adalah DaVinci Resolve ini ya teman-teman. Tapi ya seiring berjalan waktu lagi ya oke lah bayar CapCut Pro, karena memang kebutuhan di kantor dan juga ya kebutuhannya di mendesak menggunakan CapCut Pro lah ya. Cuma ada lagi nih, aku dapat berita di inboxnya CapCut ya, di akun CapCut, kalau CapCut ini akan menambah jenis subskripsinya ya. Jadi ada 3 nih, yang sebelumnya cuma 2 ya, yang sebelumnya cuma yang free dan yang pro. Nah, sekarang akan ditambah lagi nih, free yang biasa dan yang pro. Jadi yang ada satu yang gratis dan 2 yang pro nih ya. Yang semi pro dan pro. Nah, ini dibedakan lagi teman-teman. Dan dia akan mulai tanggal 22 Mei ini, teman-teman.
Memang sih kalau misal aku udah berlangganan yang setahunnya ya, mungkin ini habisnya di akhir tahun. Jujur ya, kalau misalnya tanpa ada skema baru ini, mungkin aku masih agak-agak ini ya, masih agak-agak mempertimbangkan untuk memperpanjang setahun lagi ke depannya. Karena memang triknya adalah kalau misalnya pengen berlangganan CapCut yang lebih murah, itu ambil yang pertama, ambil yang setahun, terus juga perpanjangannya di bulan-bulan diskonnya di bulan Desember. Nah, kemarin aku di bulan Desember itu ya. Nah, ini aku ada kepikiran nih untuk memperpanjang lagi kalau misalnya skemanya nggak berubah ya. Tapi ini tanggal 22 ini skemanya bertambah lagi jadi yang tadi itu. Jadi ada 3 skema gratis, yang biasa dan yang pro. Nah, alasan CapCut-nya ini sendiri yang pro itu dia fokus ya untuk menghadirkan fitur-fitur pro yang lebih serius lah istilahnya. Dan yang di bawahnya itu nggak tahu nanti apakah batasannya seperti apa, ya kita nggak tahu. Tapi dimulai tanggal 22 Mei ini. Tapi kalau misalnya teman-teman yang tadi itu sudah berlangganan setahun, masih bisa menikmati fitur pro-nya lah ya. Masih bisa menikmati fitur pro-nya sampai berlangganannya habis. Nggak tahu nanti kalau misalnya kita perpanjang, apakah ada skema harga baru. Karena beda harga ini teman-teman ya. Kalau aku lihat di ini ya, di informasinya ini, dia itu kalau dulu kan kita 100.000 ya, yang pro itu 100.000, 103, tergantung dengan promo-promo yang kita dapat lah. Kadang bisa juga di bawah 100.000 tuh. Nah, ini sekarang yang biasa itu 100, tetap 103.000, dan yang pro ini sekitar 200.000, 206.000 teman-teman. Jadi ada double-nya. Nah, teman-teman pikirin sendiri nih, gimana? Apakah yang pengguna CapCut ini mau membayar 206.000 ya untuk setahun? Kalau setahunnya sekitar 1.400.000. Nah ya, kalau misalnya yang fitur yang di tengah itu sekitar 720.000 sih ini bilang. Apakah teman-teman masih pengen menggunakan CapCut? Tapi kembali lagi teman-teman sendiri ya, karena memang kalau aku mindset aku kemarin itu kenapa berlangganannya pertama masih sesuai dengan budget, terus juga harga yang kita keluarkan itu anggap aja untuk kita sebagai membayar waktu kita edit ya, karena memang bener-bener satset sih kalau misalnya aku pakai CapCut itu ya, karena dia fitur-fiturnya dan juga lebih ringan dengan kebutuhan spek PC aku. Nah, kalau teman-teman gimana nih? Dan tanggal 22 ini akan naik sekitar 206.000 untuk CapCut Pro. Nah, teman-teman yang pakai CapCut Pro, ya gimana nih pendapatnya? Boleh tulis aja di kolom komentar ya. Ini sesi biasa sih, sesi curhat sebagai editor ya. Jujur aku sih nggak terlalu fanatik di aplikasi-aplikasi editing ya. Misalnya aku pakai CapCut, aku bukan berarti anti yang lain. Pakai DaVinci bukan berarti anti CapCut, anti Premiere Pro, asal itu sudah mendukung kebutuhan editing kita bisa kerja lebih cepat dan juga hasilnya juga lebih memuaskan ya. Yang penting itu jangan terlalu aku nggak terlalu fanatik untuk berada di satu aplikasi tertentu. Nah ya. Nah, gimana nih teman-teman? Langsung aja ya yang punya apa nih? Unek-unek ini tentang kenaikan CapCut tanggal 22 Mei ini, bisa kita ngobrol-ngobrol di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi ya di video selanjutnya, mungkin ya nanti mungkin akan mulai rajin lagi nih buat tutorial DaVinci Resolve yang dasar-dasar aja, tapi ya teman-teman ya. Subscribe kalau kamu suka video-video aku supaya aku lebih semangat nih untuk upload konten ya seputar editing video. Dan kita ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.